Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qa'im bihuquqillah ma daqat illa farjahallah. Bertempat di depan Masjid Islamic Center Nusa Tenggara Barat di Jalan Udayana, yang alhamdulillah pada saat ini cuacanya gerimis dan menjelang sahur. Alhamdulillah, dalam perenungan 10 Ramadan kali ini saya ingin mengajak bahwa kita harus meyakini apa yang menjadi suatu harapan ketika kita menanti syafaat daripada kanjeng Nabi pada hari perhitungan nanti di padang mahsyar, yang dimana tugas daripada Nabi Muhammad adalah liutammima makarimal akhlak, dan dimana tugas penyempurnaan akhlak ini adalah berlaku untuk semua makhluk di bumi Allah ini, sehingga menjadilah diksi rahmatan lil alamin, yang dimana ini adalah suatu kata singkat namun kaya akan makna. Pertama, beliau kanjeng Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad SAW diberikan kemenangan dengan cara menakuti musuh, sehingga kita juga mengenal bahwa beliau adalah Nabi kita yang dihormati oleh kawan maupun lawan. Kemudian beliau juga diberikan suatu privilege halal baginya atas harta rampasan perang. Kemudian tanah dijadikan untuknya dalam keadaan suci, yang kemudian dari tanah tersebut dijadikan sebagai masjid. Kemudian beliau juga diutus tidak hanya kepada segolongan, melainkan menjadi utusan bagi segenap makhluk. Dan beliau bertugas sebagai penutup para nabi. Bila sahur ya, lanjutannya adalah bagaimana kita benar-benar merasakan bahwa kita seringkali diterapii kejut dengan maut. Mereka yang mengalami maut lebih terkejut ketimbang kita yang terkejut mendengar kabar berita si fulan yang meninggal dunia. Karena ketika ruh terlepas dari jasad, maka hilang nyawa. Seringkali kita mendengar perumpamaan sebagaimana rokok. Asap rokok adalah ruh yang kita hembuskan. Bara adalah nyawa, dan batang rokok adalah jasad. Dan roh pun dapat melihat apa yang terjadi dikala ruh itu pergi dengan suasana duka yang menyelimuti. Kembali kepada bagaimana perenungan kita kepada kanjeng Nabi besar baginda Nabi Muhammad SAW. Menghormati nama beliau adalah adab. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, di mana dagang bakso yang menjadi pahlawan kelaparan pun kita panggil mas. Apalagi Nabi yang mengantarkan kita dari dunia hingga akhirat. Kemudian menghayati kisah perjalanan beliau adalah bagaimana kita menghayati pada saat periode waktu yang dialami beliau secara utuh. Di era beliau sebagai seorang saudagar atau pejuang ekonomi yang dibentuk sejak balita, yang dimana beliau baru bisa berjalan kemudian sudah dibiasakan dengan memelihara kambing, dan kambing itu pun dalam masa balitanya itu digembala, sehingga perjalanan itu terus diperjalankan hingga beliau berniaga dengan kapasitas dan volume yang jauh lebih besar, dipercaya dengan para rombongan atau kabilah bangsanya, hingga menuju perjalanan ekspor luar negeri, sampai menjadi wasilah di mana beliau dipertemukan oleh istri tercinta Sayyidah Khadijah. Dan kita bisa lihat dari periode waktu itu jauh lebih lama beliau dibentuk dengan perjalanan yang majornya itu adalah perniagaan atau bisnis, ketimbang sesi waktu ketika beliau diberikan amanah dalam penyempurnaan atas apa yang didapat dari bisnis, sehingga menjadi nabi dengan masa 23 tahun dalam misi penyempurnaan akhlak. Namun 23 tahun pengabdian mulia beliau itu adalah hal yang abadi. Buktinya dapat kita rasakan hingga 1444 Hijrah sekarang.
akhirnya kita mulai mengerti bahwa bisnis ataupun perniagaan beserta tujuan daripada perjuangan mulia dalam menempuh jalur ekonomi yang strategis untuk kebermanfaatan dan kesejahteraan umat atau kemandirian umat itu jauh lebih lama ketimbang misi kenabian yang ada. Lalu muncullah pertanyaan sejarah. Apakah Nabi Muhammad yang membentuk sejarah atau sejarah yang membentuk figur Nabi Muhammad SAW? Dalam 24 jam kehidupannya, hanya 4 jam yang digunakan oleh beliau untuk beristirahat. Setelah sholat subuh, Rasulullah SAW berjalan-jalan melihat sekeliling. Rasulullah membentuk sahabatnya agar militan secara persuasif atau rajin bersilaturahim untuk menebarkan cinta. Dan saat menerima tugas itu, sahabat tidak merasa dirinya digojlok atau diperintah pengabdian sahabat Rasul selama mendampingi beliau. Justru yang membekas di antara para sahabat adalah bagaimana metode atau cara egalitarian atau kesetaraan dengan budak sekalipun, yang dimana itu adalah sesuatu hal yang sakral pada waktu itu untuk berbaur dengan para budak. Namun beliau jadikan sebagai sahabat yang azan-azan tuh Bilal bin Rabah misalnya, itu beliau dijadikan sahabat oleh beliau dan sangat membekas bagi para sahabat dalam pembangunan karakter tersebut. Lalu mari kita membahas apa yang disebut tahun hijrah, di mana momen itu dikala beliau terusir dari kampung kelahirannya sendiri di Mekah Al-Mukarramah. Ketika beliau membangun Madinah, pendekatan realistis yang dipelajari adalah tentang bagaimana beliau berjuang yang dimulai dari pada tahun awal hijrah itu lebih mengutamakan cara berjuang dikala bangun Madinah, bukan menggunakan cara pemaksaan dalam ranah pendekatan atau penanaman ideologis. Namun beliau berbaur dengan masyarakat Madinah yang karakternya itu multikultural, yang bahkan di sana terdapat kaum Yahudi yang membenci beliau yang cukup banyak dari kalangan Bani Israel. Hijrah mentransformasikan tekstual ketimbang kepada kontekstual atau mengutamakan makna yang ditemukan. Pada masa Rasulullah SAW, beliau lebih mengedepankan nurani atau imateri dan akal sehat. Maka berbicara tentang imateri itu, di situ terdapat ada ruh, ada nurani, ada hati, dan beliau juga mengajak kepada kehidupan yang lebih praktis, dan yang terpenting adalah menjamin kesejahteraan setiap penduduknya. Bagaimana kaum muhajirin dan ansor dikala itu dipersatukan dan seterusnya. Kemudian periode waktu itu setelah mulai terbangunnya harmoni, barulah syariah atau fikih muncul belakangan yang menjadi formulasi-formulasi atau metode dalam menjaga dan mempertahankan kesucian diri. Karena kalau kita bicara hati, indikatornya adalah suci, dan fikih juga membantu dari metode penyucian itu. Kemudian yang beliau tanamkan, yang tidak boleh kita lupakan pada masa awal-awal, bagaimana Islam itu adalah ekspresi dari berserah diri dan pasrah kepada Allah, di mana para sahabat yang melakukan perjalanan dari Mekah Al-Mukarramah pada saat itu hanya membawa diri tanpa membawa hartanya, semua ditinggalin. Kemudian ada yang jauh dari orang tuanya, dibuang oleh keluarganya dan seterusnya. Jadi berserah diri dan pasrah kepada Allah secara total dengan indikator rukun Islam yang dimulai dengan menyaksikan kehadiran Tuhan, di mana saksi itu sah apabila menjadi saksi jika ia melihat, kemudian mendengar, kemudian dia merasa.
Mungkin tidak melihat zat Allah, namun melihat kebesaran ciptaannya dan merasakan betapa tenangnya pasca ia memeluk Islam. Itu yang sesuatu hal imateri dan rasanya tidak bisa diceritakan. Kemudian sholat itu wajib karena kesadaran diri sendiri ya. Jika tidak dapat bersikap secara sempurna, maka kita lakukan duduk. Kemudian apabila kita tidak bisa melakukan duduk dengan tidur, apabila tidak bisa dengan tidur, kita lakukan dengan isyarat. Apabila tidak bisa dilakukan secara isyarat, maka kita sudah waktunya untuk disolatkan. Kemudian beliau lagi memperkenalkan bagaimana di luar daripada harta rampasan perang yang tadi kemudian dibagi untuk Baitul Mal, di mana adalah hartanya umat Islam. Ditambah lagi ada wakaf, ada zakat, yang dimana konten sebelumnya di Pejalan Sunyi sudah kita sedikit membahas. Bahkan pohon mangga di halaman rumah kita saja, atau pohon pepaya, atau pohon buah-buahan yang lain, ketika buahnya busuk itu masih bisa dimakan codot. Lalu bagaimana dengan kita yang diberikan akal, yang diberikan pikiran, dan seterusnya? Zakat itu untuk mengorbankan, untuk mengukur ketulusan dalam mengundi pada zakat adalah berkorban. Perjuangan puasa mengendalikan hasrat yang di depan mata untuk menguasai diri. Yang kita saksikan betapa banyaknya masyarakat dunia yang ingin melakukan Ramadan atau puasa di Mekah Al-Mukarramah dengan simbol kalimat yang menyatakan bahwa labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, yang dimana kalimat itu adalah sebagai simbol totalitas dalam penghambaan. Ya Rob, labbaik. Yang beliau perkenalkan kala itu adalah Al-Islam yang merupakan kombinasi iman atau keindahan dan ihsan atau kebaikan. Untuk menutup daripada hikayat ini, apabila kita bicara tentang kebesaran kisah dan sejarah daripada baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nur Muhammad menjadi alasan alam semesta ini diciptakan, maka tidak akan pernah ada habisnya. Ada 5 pilar jalan kenabian. Yang pertama, independen atau berdaulat, dan untuk mencapainya di sini kita bisa menyiapkan kekuatan, baik itu infanteri atau kavaleri. Kemudian yang kedua, menyucikan jiwa. Yang ketiga adalah bijaksana, yang tulus setia atau cinta kasih. Mari kita simak ungkapan seorang bijak bestari yang mengatakan, seseorang akan dibimbing Tuhan menuju tingkat spiritualitas lebih tinggi melalui pengalaman krisis duka cita yang mendalam, asalkan bisa menjalaninya dengan sabar dan tulus. Dalam suatu riwayat, lakal utbah hatta tardo, atau diartikan milikmulah keridhaan hingga kamu ridho. Dan output daripada agama Islam itulah yang digunakan dalam menjalani pemerintahan atau politik yang disebut akhlak, yang bukan hanya simbol semata, namun sebagai tindakan atau sikap yang nyata. Sebelum kita memulai sholat juga disarankan, ilahi anta maksudi warido kamat lubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Dan salah satu tulus dan pasrah baginda Nabi Muhammad SAW, salah satu sehingga pada saat di lembah Nakhlah namanya, beliau dikeroyok hingga giginya patah, disiksa dengan sedemikian, yang artinya illam yakun ala ghadabin fala ubali, jika aku tidak peduli apapun sikap engkau ya Allah, yang nggak urus gimana. Dan puncak tertinggi Muhammad SAW, puncak tertinggi Sayyidina ya Rasulullah, anak kecil yang selalu puasa
Semoga kita dapat menyelesaikan misi Ramadan hingga selesai dan dapat berkumpul bersama dengan orang-orang tercinta dalam waktu Syawal nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.